Akhirnya Iran melakukan serangan balasan ke Israel bertajuk Operasi Janji Sejati 2. Ratusan rudal Iran tembus jantung Tel Aviv, hanya memakai 3 jenis rudal sudah buat Israel porak-poranda. Mengutip Tribun News pada 2 Oktober, kabar itu diumumkan sendiri oleh pihak Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pada Selasa 1 Oktober 2024 malam waktu setempat. IRGC menyatakan bahwa pihaknya telah meluncurkan ratusan rudal jenis Gard, Emad, dan Fatah pada Selasa malam. Dijelaskan oleh mereka bahwa serangan ratusan rudalnya itu sebagai pembalasan atas kematian Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah, dan Abbas Nilforouzan. Pihak Iran sendiri mengklaim bahwa 90% luncuran rudal mereka berhasil mengenai target yang dituju. Terlihat dari rekaman yang beredar di media sosial di mana para pemukim Israel panik bersembunyi di tempat perlindungan bawah tanah saat rudal menghujani wilayah mereka. Namun hingga saat ini belum ada laporan pasti tentang korban jiwa atas serangan Iran tersebut. Hanya saja rentetan rudal Iran disebut telah menimbulkan kerusakan parah pada fasilitas militer dan intelijen penting milik Israel. Sirine di seluruh Israel menggema keras. Iran memulai serangan balasan mereka ke jantung Tel Aviv. Dikabarkan lebih dari 400 rudal Iran menggempur habis pangkalan militer dan pangkalan intelijen utama milik Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 2 Oktober, pengumuman serangan balasan itu telah diumumkan langsung oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pada Selasa 1 Oktober 2024. Dalam pernyataannya, Iran telah menargetkan jantung wilayah Israel sebagai respons atas pembunuhan para martir. Media Iran mengumumkan bahwa pada Selasa 1 Oktober malam waktu setempat, sirine berbunyi di seluruh jantung Israel. Pertanda bahwa sebanyak lebih dari 400 rudal dan proyektil telah diluncurkan dari Iran ke pangkalan utama Israel. IRGC mengkonfirmasi bahwa 3 pangkalan militer di Tel Aviv menjadi sasaran, yaitu Nevatim, Hatzerim, dan pangkalan udara Tel Nov. Sembari memperingatkan jika rezim Zionis membalas operasi Iran tersebut, maka Israel akan menghadapi konsekuensi yang lebih keras lagi. Serangan skala besar Iran dikabarkan telah membuat pangkalan militer utama Israel hancur lebur dan tak bisa beroperasi. Mengutip Al-Mayadin pada 2 Oktober, hal itu diumumkan oleh beberapa sumber utama pada Rabu 2 Oktober 2024. Dikabarkan operasi serangan balasan Iran itu dideklarasikan sebagai Operasi Janji Sejati 2, di mana sumber-sumber itu mengkonfirmasi bahwa sedikitnya 3 pangkalan udara Israel tidak lagi berfungsi. Adapun 3 pangkalan militer tersebut adalah pangkalan udara Nevatim, Hatzerim, dan Ramon Israel. Ketiga pangkalan utama itu tak bisa dioperasikan lagi lantaran serangan rudal balistik besar-besaran yang diluncurkan oleh IRGC Iran pada Selasa malam. Diketahui pangkalan Nevatim sendiri menampung jet tempur F-35, sementara pangkalan Hatzeri menampung jet tempur F-15. Iran mengklaim bahwa setidaknya 90% luncuran rudal balistik dan hipersonik mereka mencapai target sasaran. Menurut kantor berita Tasnim, serangan Iran itu juga berhasil menghantam platform gas di dekat kota Ashkelon yang diduduki. Iran ancam Israel, di mana serangan telak akan dilakukan jika Israel membalas serangan mereka. Iran menekankan bahwa sifat serangan mereka nantinya dipastikan akan lebih menghancurkan. Mengutip Tribun News pada 2 Oktober, hal itu diumumkan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC dalam sebuah pernyataan. Perlu diketahui, mereka telah menyerang jantung Tel Aviv dengan ratusan rudal pada Selasa 1 Oktober malam waktu setempat. Namun muncul pemberitahuan bahwa Israel akan membalas serangan Iran, memastikan Iran akan membayar atas serangannya tersebut. Dengan begitu Iran memberikan pernyataan balasan dengan menyatakan bahwa jika rezim Zionis bereaksi terhadap operasi Iran, maka Israel akan menghadapi serangan yang lebih menghancurkan. Perlu diketahui sekutu terdekat Israel yakni Amerika Serikat sempat memperingatkan bahwa Iran akan meluncurkan serangan rudal balistik ke Israel serta menekankan bahwa jika serangan itu terjadi maka akan menimbulkan konsekuensi yang parah bagi Teheran sendiri. Iran memberikan ancaman serius terhadap sekutu-sekutu Israel terutama Amerika Serikat
Iran menekankan bahwa serangan balasannya akan membuat musuh menyesal lantaran akan tetap menargetkan seluruh kawasan. Mengutip Al-Mayadin pada 2 Oktober, hal itu diumumkan oleh Al-Rahim Mousavi Rabu 2 Oktober 2024. Ia memperingatkan agar negara-negara pendukung Israel tidak melakukan campur tangan langsung dan menyerang Iran. Lantaran kepentingan Israel akan ditargetkan di seluruh kawasan dan menjadi sasaran serangan yang akan membuat mereka menyesal. Ditekankan oleh Mousavi bahwa selama 45 tahun terakhir, Iran belum melakukan perang apapun sehingga Iran tetap akan merespons dengan kekuatan dan tekad terhadap serangan apapun terhadap negaranya. Ditegaskan olehnya bahwa serangan terhadap fasilitas ekonomi di Israel dan seluruh negara sekutunya dapat dilakukan karena Iran memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ditekankan sekali lagi oleh Mousavi bahwa operasi pada 1 Oktober malam kemarin baru sebatas menyerang pangkalan militer Israel saja dan belum menyeluruh. 2 warga Palestina bersenjata diduga melakukan penembakan langsung di pusat Tel Aviv pada Selasa 1 Oktober 2024. Dilaporkan imbas penembakan itu sebanyak 8 pemukim Israel tewas, 25 luka-luka, dan lainnya kritis. Mengutip Al-Mayadin pada 2 Oktober, kabar itu diumumkan oleh media Israel. Mereka menggambarkan bahwa operasi penembakan itu sebagai operasi berbahaya yang dilakukan 2 pejuang Palestina. Diketahui keduanya bersenjatakan senapan mesin melakukan aksi penembakan di sebuah stasiun kereta api di Jalan Al-Quds di Yafa yang diduduki. Awalnya para medis melaporkan 3 kematian dan 7 cedera, namun terkini muncul jumlah korban yang belum juga bisa dipastikan, mencapai 8 pemukim tewas, 25 lainnya terluka, beberapa dalam kondisi kritis dan sedang. Sementara itu aksi penembakan tersebut bersamaan dengan Iran mulai meluncurkan ratusan rudal dari wilayahnya ke Israel. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei disebut menjadi sosok yang mengizinkan dan memerintahkan Iran menyerang Israel. Mengutip Tribun News pada 2 Oktober, hal itu diumumkan dalam laporan Al-Arabiyah pada Rabu 2 Oktober 2024. Perlu diketahui di awal bahwa Iran telah melakukan serangan balasan dengan target adalah jantung Tel Aviv pada Selasa 1 Oktober 2024 malam. Dilaporkan bahwa luncuran ratusan rudal balistik dan hipersonik Iran telah menghantam pangkalan militer dan intelijen Israel. Terkini seorang pejabat senior Iran membenarkan bahwa peluncuran ratusan rudal pada 1 Oktober malam diperintahkan oleh pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Sehingga dengan adanya berita tersebut, Iran mulai melakukan upaya untuk menyelamatkan diri dari serangan balasan Israel. Dikabarkan terkini Ali Khamenei telah diungsikan di tempat aman menyusul serangan Iran ke Israel sejak kemarin. Bahkan dipastikan bahwa Khamenei berada dalam kondisi aman sejak serangan udara Israel di Beirut yang menewaskan Sekjen Hizbullah Hassan Nasrallah pekan lalu. Yaman dikabarkan telah menyerang target jauh di dalam Israel. Rudal jelajah Quds 5 Yaman susul ratusan luncuran rudal Iran di jantung Tel Aviv pada Rabu 2 Oktober 2024. Mengutip Tribun News pada 2 Oktober, hal itu diungkap oleh juru bicara militer Yahya Sari pada Rabu 2 Oktober 2024. Dilaporkan bahwa angkatan bersenjata Yaman telah menyerang pos-pos militer Israel yang lokasinya jauh di dalam Israel. Dengan memakai sebanyak 3 rudal jelajah bersayap Quds 5, Yaman turut meratakan wilayah Tel Aviv. Sari mengklaim bahwa rudal-rudal yang mereka luncurkan berhasil mencapai target, sementara Israel disebutnya masih tetap bungkam mengenai hasil operasi tersebut. Diketahui serangan Yaman ini diluncurkan hanya beberapa jam seusai Iran meluncurkan ratusan rudal mereka. Selain itu, Sari menekankan bahwa pihaknya tidak akan ragu dalam memperluas operasi militer mereka terhadap Israel dan siapapun yang berada di belakang mereka, tepat sampai agresi terhadap Gaza dan Lebanon berakhir. Pasukan elit Israel dilaporkan mengalami kerugian besar saat menyusup ke Lebanon melalui kota Odaiseh. Operasi darat pasukan elit Israel itu disebut gagal total, tepat saat bentrokan jarak dekat dengan Hizbullah di lokasi tersebut. Mengutip Tribun News pada 2 Oktober, hal itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya pada Rabu 2 Oktober pagi waktu setempat. Dalam pernyataannya tertulis bahwa demi membela Lebanon dan rakyatnya, Hizbullah berhadapan dengan pasukan infanteri Israel pada 2 Oktober dini hari.
Diketahui pasukan Israel tersebut berupaya menyusup ke kota Odaiseh dari arah Khaled al-Mahafer. Dengan begitu Hizbullah terlibat bentrokan jarak dekat dengan mereka hingga menimbulkan korban jiwa dan memaksanya mundur. Awalnya dilaporkan bahwa sebanyak 2 tentara Israel tewas dan 20 lainnya terluka. Namun menurut berita terkini, sedikitnya 8 tentara elit Israel itu tewas dan puluhan lainnya terluka. Sementara itu, koresponden Al-Mayadin melaporkan bahwa puluhan pasukan elit Israel terluka dan teriakan mereka menggema di seluruh area penyergapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.